Oke, jadi ini adalah bagian sebentar, bagian dari passive voice yang kalimat tanya. Kalau kalimat positif udah bisa, kalau negatif, negatif gampang ya. Negatif mau diterangkan juga tidak negatif? Udah bisa ya negatif mah ya? Boleh. Oh, mau diterangkan juga. Oke. Jadi, dan kenapa dia nggak bisa gerak? Udah. Nah, oke. Jadi gini ya, ini pasif yang jadi kalau karena belajarnya simple present berarti pertanyaannya pasti hanya ada dua ini. Do atau does. Misalnya do the chill the boys do the boys play football football every day. Atau satu lagi, does the boy, misalnya kalau samain ininya ya, cuma satu pakai S, satunya enggak. Play football every day. S. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kenapa dia ganti? Oh, sebentar. Kenapa dia ubah sendiri? Ya. Nah, masih ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya blank begini, stepnya tuh ada dua. Pertama, nah kan apa ini? Pertama, Aurel membuatnya menjadi nice, karena Aurel. Oke. Ini diubah dulu menjadi kalimat positif gitu. Jadi supaya kita, jadi ini stepnya sebenarnya ada dua. Ntar dulu, kenapa dia menjadi begini ya? Oh, karena tadi itu sih, karena tadi. Nah, jadi ini diubah dulu jadi kalimat positif. Do the boys play football every day? Nah, ini dirubahnya menjadi the boys ya play football every day. Taunya dari mana bikin kayak gini? Kalau the boys ketika dipindahkan ke depan ya, terus kita ingat kalau di pertanyaannya nggak tidak ada s, ini di depannya awalnya auxiliarisnya pakai do, nggak ada s ya. Berarti play-nya ya begini saja, tidak boleh pakai s gitu. Tapi kalau yang si ini, yang das ini ya, dibikin positifnya jadi gini, the boy play-nya pakai s. Kenapa? Karena ini ada das. Dasnya masuk ke sini, dasnya kan hilang. Tapi kan nggak boleh ada yang hilang terus nggak jelas kemana gitu. Jadi si s itu masuk ke dalam kata kerja play. Ini simple present banget sih. Kalau orang ingat ciri-cirinya akan jelas kenapa. Karena subjeknya hanya satu. Kalau misalnya terangin lagi bisa lama lagi nih soal simple present. Kenapa pakai tanda tanya? Nggak, salah. Ini tidak pakai tanda tanya. Nah, oke, titik ya. Nah, terus ini sama Aurel dirubah menjadi pasif dulu. Berarti kita cari ya. The boys play football every day. Ingat tadi Miss bilang cari subjek, predikat, objek. Cukup berhenti sampai situ. Jangan cari yang lain-lain lagi. The boys subjek, play predikat, football objek. Beres. Berarti football pindah ke depan. Football. Nah, jadi kita pakai is atau are? Is. Karena footballnya hanya satu. Football, lalu is, lalu play-nya menjadi bentuk ketiga. By the boys every day. Nah, dari sini baru Aurel ubah menjadi kalimat tanya. Tinggal is-nya pindah ke depan. Is football played
by the boys every day. Nah, begitu. Nah, begitu. Jadi, nantinya sih yang ditulis tuh hanya yang paling bawah ini. Jadi dari do the boys play football every day, dirubah menjadi is football played by the boys every day. Nah, Oh, jadi harus bertahap dulu gitu ya, Miss? Kan soalnya kalau pasif ke aktif jadi apa cuma satu tahap gitu. Jadi Ya. kalau kalimat positif hanya dari sini nih, football is dari the boys play football every day menjadi football is played by the boys every day. Stop. Biasanya kan cuma gitu ya, sekali step ya. Tapi kalau si kalimat tanya dibikinnya jadi one, two, tiga step. Tiga step. Dirubah dulu jadi ini, dirubah ke jadi pasif, dari pasif baru dirubah menjadi kalimat dari kalimat tanya. Nah, kalau awal, misalnya sarankan caranya begini dulu. Karena nanti kamu takutnya ini kamu pakai are di sini karena subjeknya kita pakai boys. Takutnya kamu boys pakai are. Nah, itu hati-hati. Kalau udah biasa, nanti kalau orang sudah terbiasa bikinnya, orang bisa langsung misalnya objeknya kan football. Football itu kan satu, berarti jangan pakai are, pakai is, langsung is. Lalu football di sini. Itu nanti boleh. Tapi kalau awal-awal sih supaya nggak pabalatak, pabaliut gitu ya, sampai nantinya akhirnya udahlah nggak ngerti lah pasif itu kayak apa. Itu kan marah kalau udah kayak gitu. Jadi misalnya kasih step-stepnya supaya ngerti kenapa sih dari do bisa jadi is ke sini gitu. Oke. Jangan nanti pikirkan do kan banyak, Miss. Berarti kalau do harus pakai are. Nah, takutnya gini, soalnya tadi kamu kecenderungan yang pertama tadi kayak gitu. Karena patokan pada subjek yang salah. Nah, ini kan dari sini. Sekarang kita ubah menjadi kalimat pasif. Football ke depan ya. Football. Oke. Lalu is played. Itu ya. By the boy every day. Titik. Nah, dari sini kita ubah menjadi kalimat tanya. Berarti isnya pindah ke depan. Is football played by the boy every day. Nah, kalau Aurel perhatikan, sama ya. Is football played. Yang bawah juga is football played. Jadi subjek itu nggak pengaruh, Aurel. Bener-bener nggak pengaruh. Bener-bener nggak peduli subjeknya mau the boys, mau subjeknya boy, mau subjek apa, itu tuh udah nggak pengaruh lagi. Kalau dari aktif menjadi pasif itu nggak pengaruh. Lihat nih, sama persis. Dia cuma berubahnya di bagian by. Karena tadi atasnya boys pakai s, bawahnya boy-nya biasa. Ini kalau misalnya diisi berarti atasnya pakai they, berarti ini by them. Kalau ini berarti he, berarti by him. Ini coba misalnya ganti ya. Misalnya ini misalnya ganti jadi they. They misalnya. Berarti di sini juga pakai they. Nah, berarti di sini berubahnya cuma di sini nih. Them. Ya. Ini juga them berarti. Them. Cuma situ aja. Ini berarti does the boy, boy-nya berarti kita ganti jadi he. Kan? Ini juga jadi sama ya. Sama aja sih, cuman ini kan pronouns-nya. Nah, kalau he berarti di sini diisinya menjadi him. S kok N. Him. Ini juga sama. Gitu. Paling berubahnya di bagian ininya aja. By siapa? By ya siapa yang melakukannya? Kalau yang banyak menjadi them, kalau yang he menjadi him. Tapi kalau nama orang terus udah gitu bukan Ayu Wide Hisiit, itu salin aja Aurel. Jadi kalau misalnya Mr. Brown, salin lagi by Mr. Brown. Kalau my father, nah hati-hati kalau my itu my-nya ada pronounce-nya ada my-nya ya. Nah, itu harus diotak-atik tuh kalau my. Jadi misalnya mau diganti lagi ya. Coba ya, kita coba ya. Ini berarti kita ganti menjadi my apa ya? My friend. So, kalau banyak berarti friend-nya banyak ya. My friends banyak ya. Berarti di sini juga my friends
Yep. My friends. Nah, berarti di sini hati-hati friend-nya sama. Kan dia bukan pronouns ya, berarti friends-nya sama. Yang berubah adalah my-nya. My friends. My friends, my itu berubah menjadi your. Nah, gitu. Ini juga menjadi your. Jadi yang di utak-atik itu adalah pronouns. Gitu. Nah, kalau di bawahnya di sini juga tulisannya my friend tanpa S ya. Berarti di sini juga by-nya hanya diganti jadi my friend tanpa S. Jadi selalu yang diganti di bagian by-nya ini adalah pronouns aja. Pronouns itu apa sih? I, you, we, they, he, she, it. Kalau kamu menemukan itu, berarti harus diganti. I jadi me, you jadi you, he jadi him, she jadi her, they jadi them, we jadi us, it tetap it. Gitu, Aurel. Sip, ini untuk yang kalimat tanya. Kalau kalimat negatif bagaimana? Ya, kalimat negatif berarti, coba kita pakai yang apa jadi? They. Kita coba pakai pronouns ya. They don't play football every. Kalimat negatif ya. Caranya mirip sih. Jadi tetap sama, kuncinya objek pindah depan. Berarti footballnya kita taruh depan dulu. Football. Nah, terus kita kan perhatikan, football pakai is atau are? Is ya, is. Tinggal tambahin not. Simple sih, tinggal tambahin not aja. Nah, kayak gitu. Isn't, selanjutnya sama semua. Play. By. Nah, karena di sini pakai they, berarti by. Ingat ya, they kan pronouns. Harus diganti jadi them. Objeknya dia. Every. Gitu. Jadi sama seperti positif, hanya pas bagian M is are-nya ditambahin not. Gitu aja kalau negatif sih orang. Nggak ada yang aneh-aneh. Yang ini juga satu step seperti positif kan, dari sini langsung ke sini. Nah kalau yang ini harus 3 step untuk awal-awal, untuk supaya make sure jangan sampai ada yang miss. Tapi kalau nanti udah mahir, orang mahir langsung aja dari sini langsung ke sini, langsung ke hasil jawabannya. Gitu deh. Ada yang mau ditanya? Miss boleh kasih soal? Soal lagi. Oh, yang kalimat tanya ya. Siap. Sebentar ya. Di sini.